Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahillazi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa nusalli ala khairil anam nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Jemaah rahimakumullah. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa duduk bersama setelah 2 minggu kita libur, di mana teman kita telah lebih dahulu meninggalkan kita. Semoga almarhum husnul khotimah. Maka pada malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kedudukan rukun 13, yaitu rukun-rukun sholat tersusun kepada susunan diri kita sendiri. Dan ini kita bahas melalui susunan huruf. Adapun karena kita libur 2 minggu, maka malam hari ini kita akan mereview sedikit atau mengulang sedikit susunan rukun 13 ini. Kita ulang dari awal susunannya. Kita mengulangnya boleh dari sini. Yang pertama, rukun sholat disebut dengan niat. Hurufnya apa? Niat tidak berhuruf dan tidak bersuara. Kemudian berdiri betul. Hurufnya adalah alif. Kemudian di dalam sholat ada lagi yang disebut dengan ibtidah. Hurufnya ada yang disebut dengan huruf bukan ibtidah kan? Takbiratul ihram. Hurufnya adalah tak. Kemudian setelah takbiratul ihram, ibtidah. Hurufnya adalah syad. Kemudian setelah ibtidah, maka kita memulainya dengan membaca Bismillah. Hurufnya adalah ba. Baru kita membaca Fatihah. Hurufnya adalah ha. Ada 3 huruf Fatihah. Kemudian setelah Fatihah, ruku. Hurufnya dal. Kemudian iktidal. Hurufnya adalah zal. Kemudian sujud. Hurufnya adalah ro. Setelah sujud, duduk. Nah, di dalam duduk inilah yang pertama sini. Duduk antara 2 sujud. Hurufnya setelah ra adalah zai. Kemudian duduk istirahat. Hurufnya adalah shin. Kemudian duduk iftiras. Hurufnya adalah
shin. Kemudian duduk tawar, hurufnya adalah shin. Jadi duduk iftiras, duduk tawaruk, ini sama dengan tahiyat awal dan ini sama dengan tahiyat akhir. Jadi itu duduknya. Nah, di dalam iftiras dan tawaruk ini lanjut. Maka ini masuk, kita susun rukun dulu lah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian tahiyat awal. Nah, tahiyat awal disebut dengan iftiras. Tahiyat awal. Ini tahiyat awal dan tahiyat akhir kita jadikan satu ini. Tahiyat masuk pada rukun yang ke-9. Nah, di sini tahiyat ada 2 pola. Tahiyat awal 9, tahiyat akhir 10. Dari keduanya ini, satu ada yang disebut dengan taslim, kemudian tahrimah dulu, kemudian taslim, kemudian syahadat, kemudian isyarat syahadat. Tahiyat awal maupun tahiyat akhir ada yang disebut dengan 4. Nah, kita susun. Maka hurufnya nih setelah syar kita lihat hurufnya. Berarti di sini adalah da. Kemudian ta, kemudian za, kemudian ain. Terus susunan. Ini tahu kita waktu ruku apa, waktu sujud apa dan sebagainya. Sudah masuk di rukun yang ke-10. Kemudian 11. Rukun yang ke-11 sholawat. Sholawat ini ada yang disebut kepada Muhammad dan Ibrahim. Maka hurufnya setelah ain, agin, fa dan qaf. Ini sholawat hurufnya. Terakhir rukun yang ke-12 ke bawah kita, yaitu salam. Hurufnya setelah fa ada huruf qaf dan lam. Habis dia kesuruh. Ya, terakhir rukun 13. Nah, yang ke-13 tertib. Hurufnya apa? Dari yang asalnya ada huruf dan suaranya kembali ke tidak berhuruf dan tidak bersuara, karena tertib gawian hati, niat pun gawian hati. Habis nih hurufnya. Salam ke kanan, salam ke kiri.
Nah, kita kisahkan. Kita berkisah dulu dari awal. Jadi kedudukan susunan rukun 13 ini, Allah menceritakan bagaimana kejadian diri kita, baik dari Adam sampai ke diri kita. Nah, karena kita 2 minggu yang lalu kita sudah sampai membahas pada sujud, ya, maka pada malam hari ini kita membahas yaitu tentang duduk. Duduk di dalam sholat ada 4 macam duduk. Duduk antara 2 sujud, duduk istirahat, duduk iftiras tahiyat awal, dan duduk tawaruk tahiyat akhir. Di dalam tahiyat awal dan tahiyat akhir ada 4 syarat. Tahrimah, kalimat penghormatan; taslim, kalimat pensucian; syahadat, kalimat persaksian; isyarat, kalimat pernyataan. Artinya menyatakan, tuh isyarat. Jadi ini isyarat dalam syahadat ini banyak hadisnya. Dari Wa'il bin Hujjar, dari Ibnu Mas'ud, banyak hadisnya. Kalau Ibnu Mas'ud menjelaskan ini yang dipakai oleh orang Muhammadiyah. Kada bergerak diangkat sampai akhir dia kada bergerak, dari awal tahiyat sudah berisyarat sampai tutup dia kada bergerakkan lagi. Tapi kalau dari Wa'il bin Hujjar, aku lihat Nabi itu menggoyang-goyangkan, yuharikuha, menggoyang-goyangkan. Nanti kita perhatikan sini. Jadi kita kaji antara yang tidak menggoyangkan dan yang menggoyangkan, kita bahas secara ilmu huruf. Jadi ilmu hurufnya akan menjelaskan sejelas-jelasnya. Kita ulang dari awal. Kejadian diri kita dahulu. Yang pertama, bahwasanya kejadian diri kita itu bermula daripada air. Ini air di sini. Kemudian air tadi diambil persaksiannya. Alastu birabbikum bala syahidna. Di dalam salat ini kita mengucapkan takbiratul ihram. Dalam salat berarti kita sudah menyaksikan diri kita, atau bahwasanya sudah bertamuan Tuhan. Kalau bahasa orang ini banyak ya. Kita jasa bertaam di dalam parut itu sudah bersaksi ya. Sudah melihat Tuhan, dia sudah bertamuan Tuhan. Itu sama orang banyak menyebut itu benar. Dari mana kisahnya ini diceritakan di dalam Al-Mu'minun ayat 14. Kemudian setelah diambil persaksiannya, maka diujilah keimanannya. Nah, inilah di dalam pengujian keimanannya inilah, dari yang warna putih tadi berubahlah warnanya yang disebut dengan darah. Di sini darah. Maka perubahan itulah disebut dengan keimanan. Nampaklah kalau orang sembahyang membaca iftitah, maka dari warna yang berubah tadi, ia tetap bahwa sesungguhnya warna itu adalah sifat. Inilah menandakan bahwasanya yang putih sudah kada kelihatan lagi, kemudian ada warnanya. Yang putih tidak hilang, tapi yang putih bisa berwarna merah. Maka inilah yang dinyatakan bahwa segala sesuatunya, baik rupanya, bentuknya, dan sifatnya, semua adalah atas nama Engkau, saikum diri kita. Sehingga kita membaca
bismillah. Maka kalau di alam rahim ini proses diaduk. Kalau orang menyambat ini proses kehamilan sedang mamauannya apa arahnya itu orang menyambat mengidam ya. Nah di sini kemudian jadilah darah tadi segumpal daging. Nah sehingga hurufnya ada 3 hal, kha dan jim. Nah ini disebut dengan hati. Maka orang yang membaca Fatihah ia sudah membaca dirinya sendiri. Kita baca diri kita. Kita duduk malam hari ini, bacanya apabila kita pada baca pada saat membaca Fatihah karena kita belum merasa duduk malam hari ini. Begitu tak duduk malam hari ini, ternyata aku sudah membaca, tapi kada pernah diperlihatkan dan rasa kada pernah dimunculkan. Pada saat kita duduk malam hari ini, mendengar pada malam hari ini, itulah yang kita kembalikan ke sini. Aku duduk malam hari ini sudah ada di dalam catatan. Makanya tadi bahasanya di sini sudah terangkum lapar, kenyang, haus sudah. Berduit, kada berduit, sakit, sehat sudah ada semua di sini. Maka ketika kita menjalani sakit, boleh kita ke sini. Ketika kita sehat, boleh ke sini. Ketika kita lapar, boleh ke sini. Ketika kenyang, boleh juga ke sini. Ketika berduit, boleh ke sini. Ketika kada berduit, boleh ke sini. Akhirnya semuanya karena Allah. Engkau semuanya. Kada jadi sebab yang lain kita. Maka apapun yang menimpa kehidupan kita, kita kada pernah kehilangan Tuhan. Selalu tak boleh. Inilah yang disebut dengan kada ada keakuan lagi, jangan itu. Bahasa kita tuh kada ada keakuan lagi. Apa aja yang menimpa diri kita, boleh ke catatan kita. Karena catatan inilah yang disebut dengan qada dan qadar. Tidak sempurna iman seorang hamba apabila tidak mengimani qada dan qadar. Nah, yakin tak kita. Kemudian setelah hati tadi menggumpal sudah diisinya, aku jadikan tulang belulang dari segumpal daging sehingga ia ruku. Jadi dijadikanlah tulang, ini proses menjadikan tulang belulang. Nah, menuju ruku. La haula wala quwata. Sejak daging ini tulang kada tasusun, kada kawa juga bagaran. Tuh, ruku lah. Sehingga ruku ini menggambarkan bahwasanya daya dan kekuatan kita itu tidak ada sama sekali. Maka hanya kepada Allah lah menggantungkan. Itu maksudnya ketika kita bergerak apa aja, merasakan apa aja, makanya boleh ke sini. Boleh ke sini, sakit, pahit, manis, boleh ke sini. Karena la haula wala quwata illa billah. Itu ruku, hanya kepada Allah kita menggantungkan. Kata-kata menggantungkan itu hanya mengibadahi, hanya mempercayai, hanya mengimani. Kalau bahasa syariatnya, kalau kita tak rasa lapar karena ada makan pak, pas kanyang makan pak, nih berarti kita kada kasih ini mulutnya. Namun itu bila inya kanyang, oh catatan tuh kanyang itu kah? Kada itu di dalam, jangan terkeluar. Bila merasa kanyang, catatan tuh panjang yang biar ada makan dengan kanyang datang tetap baik. Kada kawa kita kayak itu. Karena itu syariat. Bila sudah dikeluarkan ada hurufnya, ada suaranya, kenapa kanyang aku makan. Tapi aku makan tadi tenggelam ke sini. Makan pun karena sudah ada catatan di sini, hilang makannya tadi. Kayak itu maksudnya. Kalau kita boleh berkata kenapa kanyang aku makan. Makan sudah ada pun catatannya di sini. Berarti kita boleh kepada
takdir. Maka itulah fungsi ruku. Kemudian tulang belulang tadi ujar Tuhan, aku susun. Disusunlah tulang belulang sehingga mampu berdiri tegak, tersusun. La haula, di sini la haula wala quwata illa billahnya kasih. Karena disusun, coba kayu diambilin, diandang, jadi apa? Jadi udah ada kawa juga, jadi pintu ada kawa juga. Imbas sudah disusun, nah tampaklah bentuknya, ada namanya. Nah, jadi i'tidal itu berdiri tegak menggambarkan bahwasanya tersusun. Apa yang tersusun? Diri terdiri. Nah, tersusun. Makanya i'tidal itu sama dengan kayak kembali berdiri betul, diri terdiri. Nah, tersusun situ. Ketika sudah tersusun, sadar. Apa yang sadar? Ternyata nih, begitu kita bahas susunan diri ini dari mana? Oh, ternyata kembali ke sini tulang utus, ternyata ke sini dagingnya menggumpal, boleh ke sini, oh ternyata darah, boleh ke sini, oh ternyata air. Bila sudah sampai ke sini, oh ternyata air dari mana? Akhirnya air ini boleh kepada Adam. Oh ternyata aku adalah tanah, sehingga diperintahkan untuk sujud. Nah, ini orang sambayang kan, mulai i'tidal kita sadar, sami Allahu liman hamidah rabbana walakal hamd. Itu menunjukkan bahwasanya titik kesadaran kita itu memahami diri terdiri. Dari sini nggak boleh sampai ke baju dari mana? Sampai ke Adam. Ternyata aku daripada tanah, makanya sujud. Kemana sujudnya? Ke bawah, serendah-rendahnya, makanya sujud. Nah, di dalam penciptaan, di dalam alam rahim, sampai di sini nih sudah tersusun, ya. Apa yang tersusun? Tulang belulang. Maka dibungkuslah tulang tadi dengan daging, jadi batang tubuh. Jadi sujud itu sudah terbungkus. Aku bungkus ya Tuhan tulang belulang tadi dengan daging. Setelah dibungkus dengan daging, disebut tubuh manusia. Sudah bergelarlah manusia abduhu, sudah, ya, bergelar abduhu, gelar abduhu, ya. Ketika bergelar abduhu atau manusia, maka proses di alam rahim, ini sudah pembukaan dua, sudah parak berenak, sudah jaka orang betinan tuh parak sudah berenak, sudah pembukaan di sini, nah parak sudahnya. Kemudian batang tubuh tadi nih, artinya batang tubuh tadi yang sudah utuh semuaan, siap lahir, ya, siap sudah lahir. Ketika ia menyadari batang tubuh, ketika dalam sujud, oh aku ternyata daripada tanah, diampunilah kita. Maka dalam kesadaran kita, ini kita sujud nih, oh ternyata rambutku, kulitku, dagingku, tulang seberataan daripada tanah, ya kan? Di dalam sujud kita dengar
seikungan daripada tanah. Begitu sadar daripada tanah, yauma izi yashdurna syu'astata liyurau Allah. Ternyata diriku mati. Sadar kita pada saat sujudnya, maka tak duduk. Disebut dengan duduk antara dua sujud. Menyadari tubuh kita ini berasal daripada tanah, maka duduk antara dua sujud, kita menyadari sesungguhnya kita itu kada bisa apa-apa. Selama ini ketika berjalan menuduh betis, ya, makan menuduh tangan yang menyuap, samaan hilang huruf alifnya, hilang. Mendengar menuduh telinga, melihat menuduh mata. Tuh, jadi sujud ini kita diperlihatkan semua bahwa diri kita itu mati. Sama akan kejadiannya nantinya kita ketika sudah sakaratul maut, meninggal, diletakkan diri yang lahat, satu langkah ditinggalkan oleh orang yang menghantar, kita duduk juga kita. Kita duduk ini kita duduk sesuai amalnya ya. Bila amalnya benar, maka kuburannya luaskanlah kuburnya. Tapi bila amalnya di dunia kada mengenal dengan dirinya, kada mengenal dengan Tuhannya, ya nanti kada duduk tadi kita sebelum lahir pun kayak itu. Ternyata diberikan sudah sinyalnya, diberikan sudah petunjuk bahwa diri kita ini tanah, ada tahu apa-apa. Kainaklah jangan jar Tuhan, bila tangan bergerak perhatikan tuh siapa nang bergerak. Ikam ya Tuhan kada kawan apa-apa. Nah, dari batang tubuh, dari nyawa aku semua tuh. Kita duduk, kita itu sudah sadar. Akhirnya kita di dalam sembahyang, bila duduk antara dua sujud, kalau sampai malam hari ini, selama ini kita merasa gagah, merasa mampu, merasa berduit, merasa sehat, bila garing merasa aku nang garing, semua hilang Tuhan. Allahumma firli. Itu kita sadari samuan saat sujud duduk antara dua sujud itu sadar kita. Tak tuduh syariat samuan kita ini makannya, tak tuduh nasi apa yang dimakan mengenyangkan. Ampi haus menuduh banyak pulang menghilangkan haus itu. Allahumma firli. Duduk antara dua sujud itu fungsinya menyadari karena huruf pada saat sujud hurufnya zai, ziarah diri kita ini ternyata kubur. Inilah, jadi kalau kita bahasakan inilah alam kematian. Kalau bahasa lainnya apa? Boleh kesadaran. Alam kesadaran. Sadar kenapa? Bahwa kita tidak hidup. Duduk antara di situ bahwa kita tidak hidup. Titik sadar di situ. Maka bicara orang hamil ini sudah kepala itu bercangkul jalannya, melatus sudah. Nah, menuju kelahiran. Karena kita mengaku ada hidup, semuaan adalah dia balasahina tadi, ujar Tuhan, kita berpisah di sini. Nah, kita beri garis dua sini. Nah, kita garis dua. Kita berpisah di sini ya Tuhan. Habis sabda suruh. Temui aku di sini. Tuh. Temui aku di sana. Ya, temui aku di sana aja Tuhan. Mengapa? Ketika kita menyadari bahwa batang tubuh kita semua ada fungsinya lagi, kita kembali. Kemana kita kembali? Bergulir pulang ke sini.
Kedua sujud, ya kan? Ternyata batang tubuhku daripada tanah. Kenapa aku selama ini kawa bergerak? Tangan kutuduh tangan, ketika batis melangkah kutuduh batis. Ternyata semua adalah al-hayat, engkau yang bergerak. Sujud yang kedua adalah kita mengembalikan nyawa nafas kita. Ternyata nyawa saya yang bergerak. Ternyata nyawa itu adalah roh. Ternyata roh itu adalah nurnya. Ternyata adalah al-hayat. Itu maksud berpandir, mendengar, melihat. Sujud kita pulang, kembalilah sujud. Ternyata nyawa pun roh pun daripada la harfin wala syautin, pada berhuruf kada bersuara, habis bulik semuaan. Iya sahnya Tuhan, engkau sudah kada ada keakuan, baik batang tubuh lahir maupun nyawa batin, lahir batin sudah bersih, lahirlah ke dunia. Tampaklah. Maka apa? Duduk istirahat. Ini sudah kita 9 bulan, 9 hari sudah kita berjuang di sini. Istirahatnya Tuhan. Duduk istirahat. Inilah hari kehidupan kita di dunia. Itu sepenuhnya aja. Hidup kita ini siapa lawasnya? Sekedar duduk istirahat di dalam sholat. Nah, kada lawas kada kita hidup. Cuma kan apakah maka asal lawas? Sangat balas hidup. Dibuktikan oleh dua redaksi hadis ketika kiamat terjadi, dibangkitkan umat Nabi Muhammad, dibangkitkan hamba-hamba ini nanti, dan akan ditanya berapa tahun hidup di dunia. Ada yang menjawab 1 hari. Engkau berapa hari? Hadis membuktikan hidup kita sekadar duduk istirahat. Adalah was kita itu. Duduk istirahat berarti hari kelahiran. Makanya sembahyang itu harus ada duduk istirahatnya, walaupun 2 detik. Artinya dari sujud jangan langsung berdiri, dulu langsung pulangkan. Artinya walaupun 2 detik ketahan, karena kita sebentar tuh duduk istirahat itu sama dengan hari kelahiran kita, lahir tampak dunia. Nah, lahirlah. Oleh karena itu kata Allah, temui aku di sana. Bahasanya apa? Iza kuntum ila sholat, temui aku di sana. Faksilu wujuhakum, nih basuh. Ini sucikanlah nih tubuhmu, batinmu, sucikan dahulu semua di situ. Duduk istirahat. Maka inilah kehidupan kita. Setelah kehidupan kita ada lagi yang disebut dengan duduk iftiras atau tahayat awal. Maka tahayat awal itu kita sudah mulai merah. Apa merahnya? Nyawa kita nanggulik batang tubuh sudah 1 saja seharinya dunia nih. Namun sudah kasih ini urusan jiwa. Ini jiwa nanggulik. Nah, jadi iftiras ini adalah kejiwaan. Jiwa yang dipanggil. Nih, tahayat awal itu kita dipanggil jiwa kita. Kenapa disebut jiwa? Karena ada huruf sinnya, berarti 3 itu jiwa ngarannya. Mulailah kita mentadaburinya, berpikir kita. Makanya tahayat awal itu menyaksikan dengan diri kita. Kemudian setelah tahayat awal ada yang disebut dengan duduk tahayat akhir, duduk tawarruk. Maka duduk tawarruk ini kada ada lagi sin hilang, shin hilang, yang ada hanya syaf menandakan bahwasanya batamuan sudah. Wasta'inu bis sabri was shalah, sudah
Ini nang bertemuan masalah nang ini, bila sudah sampai ke sini itu bertemuan sudah. Nah, karena di dalam syad ini ada 3 huruf, ada sin, ada ha, dan ada dal. Inilah maka tahayat akhir ini siapa sudah mengguling ini duduknya sudah ada pada nur. Nih mengguling sudah, ini jiwa ini sama dengan nyawa, sama aja dengan nyawa. Nah, nyawa itu kalau bahasa kita roh juga nyambat, ada rohnya. Kalau sini sudah ada pada nur. Jadi tahayat akhir ini atau disebut dengan tawarruk. Ada 6 perawi hadisnya hadis sahih riwayat Bukhari, Tirmidzi. Tuh banyak yang meriwayatkan. Aku lihat Nabi sambayang itu bila rakaat kedua duduk seperti duduk antara 2 sujud. Tapi bila di rakaat terakhir ia duduk di atas lantai. Nih hadisnya itu. Maka apa? Maka tahayat akhir adalah kita mendudukkan burit ke lantai. Tahayat akhir menandakan bahwasanya roh kita sudah bulit. Kenapa salat subuh kita akan dulu itu ada yang melakukan 2 rakaat atau iktiras, sedangkan 2 rakaat itu adakannya pada huruf syad dan ada pada huruf dan ya 2 rakaat, sampai yang 2 rakaat itu letaknya pada lubang depan dan lubang belakang, sedangkan pada tempat kita syad dan ini hurufnya. Maka apa? Maka rakaat terakhir fajar itu kan akhir tuh, zuhur, asar, maghrib, isya dan subuh. Berarti setiap akhir berarti menyentuhkan pantat ke lantai, itu nang bujur. Nah, tahayat akhir menandakan bahwasanya kada ada lagi batang tubuh dan kada ada lagi nyawa jiwa, kasini sudah pada nur. Di dalam kajian kita nurus sholat nih, bila sampai kasih ini nurus sholatnya. Nah, di dalam tahayat akhir maupun tahayat awal ini kan kisah duduknya aja. Di dalam tahayat awal dan akhir itu sesungguhnya adalah peristiwa Mi'raj. Apa nama bertamuan? Ini buktinya di dalam ikhtiras jiwa bertamuan, ketemu jiwanya. Kayak apa kisahnya maka Mi'raj? Nah, kita ingatkan dulu kisah Mi'rajnya kita nih. Ya, kisah Mi'raj awal-awal terjadinya bacaan tahiyat. Kita Mi'raj itu kan kita berangkat dari langit pertama. Nah, mana langit pertama? Kita berangkat. Berarti langit pertama kita daripada duduk istirahat, langit pertama tuh, ya. Dari diri kita berangkat menuju langit pertama. Nah, dari sini kita berangkat karena di sini disebut dengan alhamdulillahillazi asra bi abdihi. Ini hamba sudah berangkat ke sini bertemu dengan Adam. Berangkat lagi ke sini bertemu dengan Isa, Yahya. Berangkat lagi ke sini bertemu siapa? Bertemu dengan Yusuf. Berangkat lagi ke sini bertemu dengan siapa? Bertemu dengan Harun. Berangkat lagi ke sini bertemu dengan siapa? Idris. Oh nih, Al-Fatihah bertemu dengan Idris. Nah, berangkat lagi ke sini bertemu dengan siapa? Bertemu dengan Musa. Berangkat lagi ke sini bertemu dengan Ibrahim. Tuh. 1, 2, 3, 4,
pertama mana nih, dari sini berangkat bertemu dengan ada asra bi abdi, jadi dihitung. So berangkat kita ketemulah, di mana ketemunya dengan Adam. Orang banyak menjelaskan bahwa Nabi itu berangkat seikungan, ya, karena kata-kata bi abdihi, Mi'raj itu adalah menghancurkan batang tubuh sampai ke langit pertama, sujud. Sini hukumnya bertemu dengan Adam, ya, bertemu dengan Adam. Nih, Adam, Isa, Yusuf, Harun, 4 sudah, 5, 6, 7, ya. Oh, ya, 6 nih, 4 nih. 2 rukun nih. Jadi Ibrahim, Musa, Daud. Kita mundur. Ini Idris ini. Nah itu. Maka di sini Idris, Harun, kemudian Harun, Isa, Yahya, kemudian Adam rasanya, jelas Adam, Isa, Harun, Idris, Musa, Ibrahim, 7 lah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ketiga sih kok merasa Nabi Yusuf. Nah, sini Yusuf. Nah, di sini Yusuf, Isa, Yahya, Adam. Nah, duduk antara 2 sujud. Kita tulis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Karena 7 langit, 7 lapis langit sampai di Sidratul Muntaha. Nah, kita pahami dulu. Yang berangkat sujud duduk antara 2 sujud, hurufnya jai, bahwa kita tuh mati apa? Ternyata aku adalah daripada tanah. Nah, kita susun. Karena di dalam duduk tahayat awal dan tahayat akhir. Tahayat awal, jiwa kita sudah mulai mengenali diri kita yang sebenarnya, sudah mengenali, maka tahayat akhir sudah berada pada nurnya. Kadang sama sekali keakuan tempur. Makanya tujibul badan sirul qalam, ya kan? Tujibul qalam sirul nur, tujibul nur sirul anak. Habis kita sampai di situ. Nah, ini kan sampai di tawadi kiras. Alhamdulillahilladzi asra bi abdihi. Kata-kata bi abdihi, kita berangkat naik ke sini, duduk antara 2 sujud. Ini disebut dengan kalangit pertama. Titik kesadaran pertama kita itu adalah menghantarkan kita tuh asalnya dari mana? Oh, daripada air. Air dari mana? Daripada Adam. Hurufnya zai. Mati kita semua ternyata. Sampai di sini lebur tanda lagi batang tubuh. Makanya bahasanya itu yang berangkat mi'raj itu adalah nurnya. Itu yang berangkat mi'raj. Nah, sampai di nurnya inilah langit kedua sujud. Kenapa dikatakan sujud? Oh, ternyata aku daripada tanah, sadar. Oh, ternyata siapa yang hidup. Isa itu kan nambang nyawa. Nah, di sini kita sujud kedua kali nih. Sujud pertama dan sujud kedua mengembalikan batang tubuh sudah boleh. Kemudian sujud yang kedua menyerahkan nyawa kita bertemuan dengan Isa.
Makanya Isya itu kan lambang roh, rohullah. Kemudian berangkat lagi sampai ke langit ketiga, kita susun lah ini Mi'raj. Langit pertama, langit kedua, nah arah kasih toh, kalau arah kasih ini kan lain. Ini alam kelahiran, ini arah bulik. Kemudian langit ketiga, langit keempat, 5, 6, dan 7. Kisah Mi'raj. Kira-kira kita berapa kali sehari Mi'raj? Kalau lagi hitung, kan ada seorang habib tuh sehari 70 kali kan Mi'rajnya. Itu masih berbatas 70 kali Mi'rajnya. Kita ini kan kalau dihitungin lagi, karena kita memang sudah berada, tahu sudah berada di titik sini. Kita sadari itu di situ. Itu disebut dengan Mi'raj. Silakan Mas Abed. Waalaikumsalam. Jadi kita karena kedatangan rumah baru minggu kemarin kan kita sampai pada membahas duduk. Jadi pas saja lanjutannya. Kita sengaja mengulang dari pertama ini untuk menyusun kedudukan kita itu. Yang sebenar-benarnya duduk itu adalah siapa yang sesungguhnya dan apa kita duduk itu sebenarnya. Ya, maka kita ulang sedikit bahwa di dalam sholat itu ada 4 duduk. Duduk antara 2 sujud, duduk istirahat, duduk iftiras, dan duduk tawarruk. Orang sembahyang itu ada 4 duduk. Duduk antara 2 sujud adalah titik kesadaran. Sadar akan apa? Sadar bahwa tubuhku daripada tanah. Kemudian kita pas sujud pulang mengembalikan nyawa kita. Setelah mengembalikan nyawa, maka kita ibarat penciptaan, kita lahir ke dunia. Duduk istirahat ini, lahirlah kita ke dunia. Melihat diri kita seikungan. Nang jahir ini nang di sini nang mulai kita ada hijab, mulai tertipu dengan dunia tuh di situ. Nah, di dalam bacaan duduk tawarruk dan duduk iftiras ini ada 4: tahrimah, taslim, syahadat, dan isyarat dalam syahadat. Kenapa kita bahas Mi'raj? Karena tahrimah ini, kalimat penghormatan ini terjadi pada saat Isra Mi'raj. Maka kita harus pahami Mi'rajnya. Mi'rajnya dari mana? Mi'rajnya dari huruf sin. Ini dari sini kita Mi'raj. Menyadari bahwasanya diri kita daripada tanah. Nah, berangkat kita ke sini Mi'raj. Makanya langit pertama bertemu dengan Adam. Ya, kemudian berangkat lagi ke langit kedua, menyadari bahwasanya siapa yang hidup. Kemudian berangkat ke langit ketiga. Nah, ke langit ketiga apa yang dilihat? Digambarkan dengan Yusuf. Yusuf itu adalah orang ahli tafsir mimpi. Bila tak mimpi, Yusuf ahlinya nafsirkan mimpi. Maka apa? Di sini kita sadar. Di mana sadarnya? Sangat begitu batang tubuh hancur sampai ke sini roh nyawa kita kada ada lagi, sampai ke sini kita sadar apa? Oh, ternyata aku hanya mimpi hidup di dunia itu. Sampai ke langit ketiga ditanya tak mimpi kisahnya, hanya sadar. Berbalik kalau inya ke sini kita tak mimpi karena kita bahwa kita pernah mati. Nah, ada di sini kita mimpi pernah hidup di dunia. Ketika kita Mi'raj ke langit ketiga, sadar, oh ternyata aku tak mimpi aja pernah hidup di dunia, bisi rumah
bisi bini, bisi anak, bisi mobil, mimpi ya sekalinya, ya kan? Maka di langit ketiga ini kita sudah melepas dunia, kada mau sangkal, kada mau kecewa, coba ya. Karena ini sudah kita anggap mimpi, kita hidupi kita anggap mimpi. Makanya ada pernyataan bahwa hidup kita ini adalah perjalanan atau sandiwara ya, ya. Terus sama di langit ketiga ini kita sudah mencapai puncak kesadaran kita. Kita ini bisi mobil mimpi aja. Coba aja kita guring tak mimpi menukar rumah, menukar mobil, terbangun hilang sebentar entah. Sangkalah kita biasa aja lah, mimpi aja kada apa-apa. Ada lah merasa rugi, kada ada, tapi sekarang banyak merasa rugi ya lah. Kehilangan apapun merasa rugi, itulah kenyataan bahwa kita merasa memiliki, merasa hidup di situ kita. Itu yang hijau kita katakan. Jadi apapun yang hilang dari kita ya wajar karena kita tetap mimpi nih. Makanya miraknya ke langit ketiga Yusuf dan Yahya. Nabi Yusuf ini adalah lambang ahli membaca mimpi, dan Yusuf ini digambarkan dengan simbol tahan atas fitnah. Dunia itu kan fitnah, tipu daya nih, sampai ibadah sudah kalahnya ketiga, siapa batang tubuh, siapa nyawa, sandiwara dunia, fitnah dunia terus semua, harta fitnah juga semua. Nih sampai kali ketiga, sampai ke langit keempat pulang berjalan, sampai ke langit keempat ini ruku Harun menemukan apa, menemukan Harun itu kan simbol ketegasan, makanya dingarani Harun. Tuh 3 huruf siapa? Ra dan Nun. Ternyata ibadah di sini, ternyata dunia yang tipu daya semua, ternyata al-hayatinya juga, ternyata semua yang dilakukan di sini karena rahmatnya, dan ternyata semua kembali kepada nurnya Harun ya. Makanya simbolnya ketegasan. Berangkatlah ke langit ke-4, sampai ke langit ke-4, apapun yang dijalani, lalulah Idris. Siapa Idris? Siapa diri kita yang sesungguhnya? Ternyata dia mampu jalani semua di sini. Oh, di sini kah ya andakannya ternyata. Kenapa dahulu aku sangkal benar? Kenapa aku dahulu sarik? Kenapa aku dahulu membalas nih? Ternyata di sini. Kenapa aku waktu lapar menuduh karena ada makan? Kenapa aku kenyang pada waktu hidup itu menuduh karena makan? Ternyata kenyang dan lapar makan pun ada di sini sekalinya aja orangnya tuh. Ada di langit ke-4, sadar kita di situ. Berangkatlah lagi kita ke langit ke-6. Berangkat kita ke langit ke-6, bertemu dengan Musa. Di langit ke-4 ini kan, di langit ke-5 bertemu dengan Idris. Ya, bertemu dengan Idris ini. Oh, ternyata ketika aku lapar, aku menuduh karena kada makan. Ketika aku kenyang, aku menuduh karena makan. Di sini setelah kita di langit ke-5, oh ternyata lapar, kenyang dan makan ini semua di sini catatannya. Ternyata aku lapar bukan karena tidak makan. Oh ternyata aku kenyang bukan karena aku makan. Ternyata makan lapar semua ada di sini. Sudah Allah itu tentukan. Ya, ternyata dia semua. Aku hendak melihat mana yang menentukan. Betulah. Makanya dikisahkan Musa, siapa yang akan bertemu dengan Tuhan? Kada Musa lah. Itu mikrab. Ternyata siung ya pingsan lah Musa. Kada kawa bertemu sampai di langit ke-6. Kada kawa lagi Musa ya betul. Kada kawa aja betul. Kenapa? Nurun ala nurin. Berangkatlah ke langit ke-7 bertemu dengan Ibrahim.
Tuh, bertemuan dengan Ibrahim. Berarti siapa Ibrahim di situ? Siapa jalan Ibrahim? Tuh. Perhatikan, Ibrahim apa hurufnya, Musa apa hurufnya, tuh ketahuan di situ. Ternyata itu nama-nama itu simbol berarti orangnya kita putuskan, ya, orangnya kita putuskan. Makanya la sholata liman lam yusallina ala nabi, ya, la sholata liman lam yusalli ala nabihi. Redaksinya di sini ada itu, tidak sah, tidak dikatakan sholat orang yang tidak bersalawat atas nabi. Sedangkan sholat di dalam sholat ada dua yang disebut, Muhammad dan Ibrahim, ya lah. Bayangkan, kenapa Ibrahim disebut? Amal Ibrahim kada disebut, siapa yang disebut sesungguhnya? Karena jauh bulik sebenarnya kita meninggal Ibrahim coba aja sampailah ke situ pertemuan, karena kawat tuh Ibrahim yang sesungguhnya. Ini Ibrahim yang dicari tuh asalnya, makanya kita buat. Nah, sampai di sinilah berarti kita berada pada roh tiupan pertama. Inilah yang disebut dengan Sidratul Muntaha. Ya, Muntaha, Sidratul Muntaha. Di sini siapa nama takdir nih? Alif dengan nama berhuruf dan bersuara. Itu ngarannya nih, ngarannya berbicara, berkomunikasi. Sedangkan roh, ini kan roh nih. Nah, ini roh juga kelihatanlah. Ini satrumnya ini. Nah akun satrum sama-sama di sini batasnya laisa kamislihi syai'un, ini sama. Kada kau lagi di situ. Inilah yang berkata at-tahiyatu lillah. Itu pertemuan. Nah sekarang kawalah kita membayangkan berapa kali sehari kita mi'raj. Bila mi'raj kita hanya pada ibtiras dan tawarruk, memang berhitung, ya kan? Contoh, kalau sembahyang zuhur 2 kali mi'raj, awal dan akhir. Asar 2 kali mi'raj, 4 sudah. Maghrib 2 kali mi'raj, ya kan? 6 sudah. Isya 2 kali mi'raj, berarti 8. Subuh sekali mi'raj, 9 kali sehari mi'raj. Adalah itu yang wajibnya, belum lagi yang sunatnya. Karena ini mi'raj menghitung dari ibtiras dan tawarruk. Kalau sudah kita memahami ini, apa sebutannya? Kalau kita sudah berada di sini, nih, kalau menghitung mi'raj kita, kalau dihitung mi'rajnya, karena kita sudah hitung karena sampai. Makanya salawat itu, lihat di hurufnya. Mana huruf salawat? Nih, Hanifah, nih Ibrahim sini, agama Hanif. Orang-orang yang lebih dahulu mendekat kepadaku, fa-nya adalah proses pendekatan menuju kepada qaribun. Itu salawat kita. Minggu depan itu lebih jelas untuk kita bahas. Cuma kita bahas tentang duduknya dahulu. Maka, nah, ketika tadi yang pertemuan, lalu kita mengatakan at-tahiyatu lillah. Siapa yang mi'raj? Tuh, berangkat ini huruf shin di dalam tahiyat awal. Huruf shin ini berarti batang tubuh dan nyawa. Benar, alhamdulillahilladzi asra bi 'abdihi. Ini berangkat batang tubuh dan nyawa ini berangkat ke langit pertama. Benar, ini keduanya yang berangkat. Apa yang berangkat? Yang pertama batang tubuh dia sampai ke langit pertama, hancur batang tubuh. Kemudian berangkat lagi ke langit kedua, hancur pula nyawanya. Nah ke sini berangkat akhirnya. Inilah sampai di sini.
ini nur yang berangkat, makanya linuriyahu barakna, ya kan? Ada kata-kata kandareannya itu adalah burak aja, barakna, ya kan? Bisa dilanjutkan dengan linuriyahu. Sampai di sini menyaksikan kada siapa batang tubuh, siapa nyawa, ini kandarean kita barokna. Barokna burak ya, sama dengan non barakna menyaksikan, belum ada sini berada pada nur. Kandaran kita mirip itu nih, bani syahadat, ini kandaran kita. Bila kita menyaksikan diri kita, tubuh kita dan nyawa kita, ini kasih nih. Bila kita sudah menyaksikan, apa yang kita hasilkan? Rahmatnya, ampunannya. Bila sudah sampai dalam ampunannya, berarti kita berada dalam kekuasaannya. Inilah diri orang yang berada bertahan pada tujibul kalopsil nur. Nih di sini kita ada bertahan. Ini praktek kita ada di sini sebenarnya. Ini nang berangkat merah, amun batang tubuh umpat mulai langit keduanya nang berangkat ke situ hancur tertahan. Nang berangkat tuh kita mau berangkat tahan, meleburkan diri kita itu karena merah. Makanya apabila Nabi itu berangkat seikuman sampai ke langit ke-7, Aisyah bertanya, apakah engkau melihat Tuhan? Apakah engkau bertemu dengan Tuhan? Apa jawaban Nabi? Katanya, ya, kata yang ditanya adalah ini. Yang ditanya ya jelas, kadang mampu menjangkau. Karena yang berangkat adalah nurnya, yang berangkat itu pertemuan. Nurnya yang berangkat, tuh kita bahas. Nah, ketika tadi, sekarang kita sebelum membaca at-tahiyyatu lillah, pertemuan kada dulu kita. Kemana kita baca at-tahiyyatul mubarakatuh atau at-tahiyyatu lillah wassalatu watthaibah. Wani membaca batamun ada kita. Makanya kita kupas dulu miratnya. Batamun ada siapa kulitku, dagingku, tulangku. Dari mana asalnya? Ya. Kita mirat berangkat ke langit pertama, siapa kulitku, dagingku, rambutku, tulangku semua. Dari mana? Daripada air. Kenapa harus daripada air? Karena kita ini daripada air. Al-Mu'minun ayat 14. Begitu sampai di langit pertama, oh ternyata aku daripada air. Sampai ke langit pertama bertemu dengan Adam. Kenapa bertemu Adam? Karena ujar Adam, air mengikam antar ke sini dari tulangku. Al-Arab 1:72. Tuhan menjelaskan itu, Quran menjelaskan ini. Sampai di sini Al-A'raf menjelaskan, ujar banyu mengikam antar kasini, ujar Adam, itu dari aku keluarkan air dari tulang. Adam kan jelas, tak hantar, lenyaplah tubuh kita. Berangkat ke langit kedua, oh inikah masa sesungguhnya. Ya, Isa. Ini kah sesungguhnya nang hidup, nang berperilaku semuaan. Sampai di sini maka tidak ada lagi sebutannya nyawa dan batang tubuh. Ternyata nurnya, langsung ternyata fitnah dunia semua di sini. Sadarnya badan di sini itu nang berangkat. Nah sekarang pada titik baik tahayat awal maupun tahayat akhir, berani kita membaca at-tahiyyatu lillah. Apa alasan kita? Itu harusnya modal utama. Ternyata shot tadi bertitik. Nih, ternyata berangkat nurnya nang batamuan tuh ini nang batamuan nurnya nih. Ini hurufnya adalah shot tuh nang batamuan. Begitu batamuan, lalu shot tadi bertitik langsung tampaklah si shot ini melihat. Lalulah bertitik at-tahiyyatu lillah wassalatu watthaibah. Karena sudah bertemuan. Iba sudah bertemuan, apa ujar Tuhan? Lalulah Allah sucikan, assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Kada huruf tohlah, dibersihkan Tuhan, disucikan Tuhan.
Ini umpama kita lawas merantau boleh, ya di anak. Sudah pinando, kamu sudah pinando, berangkat dari halus, datang rambut gondrong, siapa lagi kamu ya? Oh anak dia, ya. Orang dulu aja ada cirinya, buka-buka, iya anakku ya. Tuh sama dengan Assalamualaikum ayuhan Nabi warahmatullahi wabarakatuh. Sama. Kenapa? Karena waktu diberangkatkan pertama berbentuk nur. Jadi alam semesta, jadi kulit, jadi daging, jadi rambut, membawa sifat. Bulitnya kembali dengan nur pulang bulitnya. Assalamualaikum ayuhan Nabi warahmatullahi wabarakatuh. Makanya disebut dengan Nabi. Disebut dengan Nabi. Ayuhan Nabi itu. Selamat wahai nurku yang asalnya menyaksikan aku, jadi kulit, jadi daging, jadi pohon, doa macam-macam, bulik pulang ke asal. Tuh. Nah, selamatnya bulik semua. Itu maksudnya. Lalu apa ujar Nabi pulang? Assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Ya Allah, selamatkan juga. Kan aku jadi tangan, jadi telinga, jadi mata, jadi kaki, jadi hati, jadi otak. Selamatkan juga. Karena ia menurut. Aku masuk ke mata, matanya melihat. Aku masuk ke telinga, ini ujar Nabi nih, telinganya mendengar. Kan menurutnya nih, ibadillahi sholihin. Ini menuruti. Suci, ngeranya disucikan. Setelah itu, setelah disucikan, nyatalah, tampaklah. Zani artinya tampak. Nah, tampak semua. Siapa yang tampak? Ya, siapa yang tampak? Ternyata yang tampak adalah Muhammad, kemudian abduhu, kemudian rasul. Nih nang tampak. Maka semuanya ini disebut dengan kesemuanya ya bersahadat. Asyhadu alla ilaha illallah. Aku melihat sabarataan pada diriku Muhammad. Pada diriku. Aku lihat, aku saksikan pada diriku Muhammad. Asyhadu alla ilaha, aku saksikan. Nih, alif. Aku saksikan bentuk nama dan rupa. Aku saksikan, aku rasakan sifatmu. Dan aku mengenali kemana aku kembali. Asal aku tahu pada tubuhku Muhammad. Nyata ada. Nih, mim, ha, mim, dan nyata. Ternyata mim yang pertama adalah batang tubuh, ha al-khayat. Mim yang kedua adalah jiwa, dal adalah tampaklah kehambaan. Karena ini manusia, batang-batang tubuh ada. Ini disebut dengan abduhu. Kenapa disebut abduhu? Ain, membawa ilmu, menyaksikan dirinya, penampakannya. Penampakan siapa? Penampakan jat nang asal abduhu. Terbukti dari mana? Adanya nang semuanya ini adanya rahmat, sehingga jadilah batang tubuh. Maka batang tubuh karena rahmatnya salah terjaga kita. Maka inilah yang disebut dengan makhluk. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad dan abduhu wa rasuluh. Nyata. Jangan nanti kita bersaksi. Nyatakan. Persaksikan yang kulit daging dan semua nyatalah. Alif. Kita dari mana asalnya? Alif. Sifat kita dari mana? Alif. Hayat kita dari mana? Daripada alif. Nah sekarang dari batang tubuh kesemuan berbentuk lah
bersifat lam. Kemana bolehnya? Dari mana asalnya? Nih, aku semua. Nyata lah. Kata kau lagi kita bersuara sebenarnya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nyata diri kita bisa ikut. Pada diri orang lain nyata. Pada diri yang kita pandang nyata semua. Sehingga kita memandang apapun, adakah walillahil masyriq wal maghrib ainama tuwallu wasyama adalah pandangan kita, buka mata, tutup mata, adakah ada memandang ke kelemahan itu nyata lah. Maka menyatakan itu diperkuat dengan ilmu, ia disebut dengan ain. Karena kita membawa ilmu nih, ada ain di situ tuh, isyarat dalam syahadat. Makanya bersyahadat itu isyaratnya di mana? Nah, isyarat syahadat ngarannya bukan isyarat tahiyat. Tuh, yang kita pahami. Dua hadis yang dipegang, ada yang berpendapat Nabi dari awal berisyarat, tidak menggoyang-goyangkan sampai akhir. Riwayatnya Ibnu Mas'ud. Wa'il bin Huzar meriwayatkan Nabi menggoyang-goyangkan, aku lihat yuharikuha, menggoyang-goyangkan. Lalulah hadis ini kita gabung, keduanya kita pakai. Nah, kita sujudlah, kita memperhatikan hadis, baik tahiyat awal maupun tahiyat akhir, bangkit dari tahiyat awal maupun tahiyat akhir setelah sujud menuju tawaruk atau itiras, terserah sama. Kemudian jari sejajar dengan lutut, tidak ranggang kadar apa? Mata ke tempat sujud. Kita pakai hadis dari Ibnu Mas'ud. Nabi dari awal sudah berisyarat. Nah, sampai di sini sudah jadi, kita memulai membaca at-tahiyatu lillah, ya. Nah, jadi ketika kita memulai membaca at-tahiyatu lillah, jari kita sudah menggulung, mana di sini atau di sini, tapi paling bagus di sini, di ruas telunjuk. Nah ini tambahan ada hadis dari Ibnu Mas'ud langsung. Nah sini mata langsung kita sujud, at-tahiyatu lillah wassalawatu watthayyibah. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Hadis yang berikutnya Wa'il bin Hujr, aku lihat Nabi yuharikuha, menggoyangkan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad dan abduhu wa rasuluh. Nah, kita pakai hadis keduanya. Jadi pemahaman Nabi dari awal, kita pun dari awal sudah membentuk ini, sudah dari awal. Cuma yang dimaksud isyarat di sini adalah isyarat tauhid. Nah, pada kalimat syahadatnya menyatakan ibadah sudah bertamuan sebagai tanah. Ini langsung kan sudah pada posisi ini. At-tahiyatu lillah, karena kita tahu siapa diri kita seiman, sudah bertamuan. Pada kalimat syahadat kita menyatakan, ternyata aku saksikan diriku seiman dan nyata. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad dan abduhu wa rasuluh. Kan dua kali gerakan, dua hadis terpakai keduanya. Penggabungan benar itu semua. Mungkin kalau orang memahami Nabi dari awal, akhirnya apa? Bangkit dari sujud langsung gitu. Karena memakai itu masuk saja. Tahiyatul mubarakatus salawatu tayyibatu billah, ya kan? Sampai sadar, bila sudah sadarnya ini kan segerakan sudah la ilaha illallah. Cuman matanya nanti pindahnya, ada berisyarat lagi, ada menggoyang-goyangkan lagi. Itu akhirnya isyaratnya di mana? Menyatakannya syahadat tauhidnya di mana? Itu yang kita pertanyakan. Nah inilah yang dimaksud dengan isyarat dalam syahadat. Nah setelah isyarat dalam syahadat, minggu depan kita akan bahas tentang sholawat. Nah sholawat itu ada
penyebutannya Ibrahim. Kenapa ada salawat Ibrahim? Bila Anda memahami kedudukan Ibrahim itu siapa di sini, maka ketika membaca sholawat, ini bingung kita di sini. Karena kita bertahan sampai pada huruf ain, nyata pada diri kita. Setelah nyata pada diri kita, ainnya bertitik kayaknya tampaklah di dalam sholawat itu akan tampak siapa yang sesungguhnya, yang mendukung dan didukung. Makanya la sholata liman lam yusalli ala nabi. Nih, yang 3 huruf. Salah di depan. Jadi pada malam hari ini kita simpulkan kedudukan bahwasanya di dalam rukun 13 itu persis bagaimana proses penciptaan kita, baik dari Adam maupun sejak di alam rahim sampai kita lahir. Maka pada malam hari ini kita sudah, jika di alam rahim kita ini sudah lahir. Malam hari ini kita lahir sudah direncanakan malam hari ini. Kenapa? Karena sudah membahas duduk. Artinya, coba bila orang lahir kita duduk, ya kenapa kita duduk? Sadar, tahu, aku hidup aja. Orang lahir kan sadar, aku hidup, aku ada. Semalam di alam rahim, pindah ke dunia. Tapi apa? Ketika kita dari alam dunia pindah ke alam barzah, terduduk juga pulang karena diri yang lahan sama. Melampaui ini juga dengan garisnya. Jadi apa? Antara rumus kehidupan dan rumus dimatikan sama melaluinya. Tapi peristiwanya yang berbeda inilah. Makanya kata-kata merah ini sebenarnya pembahasan merah ini mana yang orang tidak mengenali siapa sesungguhnya Ibrahim, dan kenapa orang bingung kata-kata burak. Kadang-kadang dapat ini digambarkan kuda bersayap, ya kan, malaikat bersayap tuh. Padahal kendaraan kita adalah nih persaksian kita, dan semua kehidupan itu karena rahmatnya ya itu. Hanya kendaraan kita itu adalah persaksian kita dan rahmat Allah. Gambaran untuk minggu depan kita masuk di sholawat. Nah, di dalam sholawat itu ada penyebutannya ketika kita sudah syahadat. Kenapa kita mau ucap sholawat? Yang kita sebut pertama itu adalah Allahumma sholli ala Muhammad kama shollaita ala Ibrahim. Ketika kita sampai sesungguhnya siapa yang ada semuanya, nyata adalah alif lam lam ha. Ternyata alif lam lam ha ini adalah nih langsung hadir di huruf ain. Gain artinya alimul ghaibi was-syahadah, kada bergabunglah. Makanya gain itu ada di sholawat. Siapa yang gaib sesungguhnya? Kita kah Allah yang gaib? Tuh, nih, tuh gugurnya ke situ. Percaya kepada yang gaib. Tuh, bila percaya pada yang gaib itu siapa yang sesungguhnya? Menyatakan kada? Bila yang menyatakan, tuh, agama Hanifah. Di sini Ibrahim, di sini Muhammad. Tuh, Muhammad ini batang tubuh, dan Muhammad ini adalah wujudnya. Lam ha ini zamannya Nabi Muhammad itu ya kenyataan Allah Ta'ala. Orang menyambut kayak itu, tapi sugestinya ke Muhammad bin Abdullah itu namanya sesat. Padahal apa? Ini menjelaskan tentang tubuh, bahwa kita dengan gaib. Kita ini merasa ada, padahal kita dengan gaib itu nyata aja. Ujar kita menyatakan nyatanya kita itu adalah kita sendiri. Itu keakuan yang nyata. Kita ini memang gaib. Itu maksudnya tuh kita terbahas di dalam sholawat. Bila sudah kita ke Ibrahim ini, ulaika muqarrabun fi jannatin na'im. Nah, bila berada di sini Hanifah Ibrahim di sini, apa kita berada dalam kekuasaannya ini? Karena jannatin na'im ini surga tanpa hisab, sesuai al-waqiah penjelasannya. Nah, ini golongan pertama masuk di sini. Nah, amalnya kayak ini masuknya ke sini.
Bila golongan yang kedua, gugurnya kemana? Gugurnya ke sini di salam sudah. Assalamualaikum warahmatullahi. Ini menerima catatan amal. Assalamualaikum warahmatullahi. Nah ke kiri, ini los juga. Ini tanpa hisap juga. Ini los tanpa hisap tapi ke kiri. Nah tuh, yang ini catatan atau buku amal. Tuh, salah minggu depan kita bahas. Soal tetap aja kita rangkum nih semua ini. Artinya supaya kita tuh mudah dalam mengamalkannya. Jadi sembahyang tuh berkisah. Kita tuh gerakan sembahyang tuh mengisahkan diri kita seorang. Aku dicipta dari mana? Maka ya apa? Aku dicipta lahirnya seberapa waktunya? Tuh kita mengisahkan diri kita seorang sembahyang tuh. Artinya mengenali diri kita sendiri sebenarnya. Terus sembahyang. Jadi insya Allah minggu depan kita akan bahas tentang sholawat. Adapun isyarat telunjuk di dalam tahiyat, namanya disebutkan tadi isyarat telunjuk dalam tahiyat ini banyak dikeluarkan pembahasannya di konsep kita itu diambil oleh almarhum guru itu berdasarkan hadis-hadis dalam kitab Bulughul Maram, hadis atau hadis sahih kitab Muslim, Sahih Muslim halaman nomor hadis 580 isyarat dalam syahadat. Di sini diceritakan Wa'il bin Huzar. Nah, kemudian Rasulullah mengangkat jarinya pada kalimat la ilaha illallah. Illallahnya itu. Lantas aku lihat ia goyangkan dia. Nah, aku lihat ia goyangkan dia. Dia itu maksudnya jari telunjuk, berdoa dengan telunjuk tadi. Nah, berdoa itu artinya menyatakan doa dan ain dan waw doa. Iya, makanya diesahkan di situ. Makanya kita kembalikan ke ilmu ruh. Jadi jelas. Jadi wa'il ini hadisnya sahih. Sedangkan yang lain diriwayatkan oleh Ibnu Mas'udnya dua aja itu yang kuat. Kemudian masalah selawat pun di sini diceritakan oleh saya riwayat Bukhari Muslim ada bagaimana kalimat selawat di dalam salam. Insyaallah minggu depan kita bahas. Untuk itu kita tutup dulu kajian pada malam hari ini. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.